Uninon imatarimot pasu-pasu na nilehon di bata tu akan ang pusona. Tarimot muse pasu-pasu na nilehon di bata tu portilyon. Tarimot muse ragam ni akka panjagai pangaramotion dohon asin rohan ni Tuhan tu atas ni modu na korsia. Idubay ni dogma tema manambarita nauli na tabigi di Borinon di dogmay berkat Tuhan itu kekal untuk selama-lamanya. Tak akan pernah berhenti, tak akan pernah berkesudahan, tak akan pernah habis, tak akan pernah punah, dalam arti kekal selama-lamanya. Mula taberi di bagasan tubukon namanginan di patorang surat tondo, di patorang surat isimu saundo. So dia do pengalaman ibadah sendiri sebagai jolma di debata. Nani topa di bakado ibadah manginang so kita topa di bata kita. Jalan di patorang ibadah do pasu-pasu na gudang nani dia Tuhan itu ibadah lumisian nani pagi ibadah. Lo isian pikiran, lo isian akal ibadah sebagai manusia. Dalam arti dia tidak menimbangan bahwa Tuhan itu sekali memberikan berkat, menumpahkan tangannya kepada orang-orang yang dikasihinya. Itu berlaku absolut, tidak bisa menggagalkan, mematahkan dan menstopkan. Bersifat absolut dan teruskan saja itu membawa satu pusuk di hati-hati satu tos posa di moduna musik. Jadi kita bisa melihat pengalaman rohani dari si Musa ini. Dia menuliskan detail-detail kisah-kisah hidupnya nama di dalam perjalanan hidupnya. Mari kita lihat, mari kita selidiki apa yang sebenarnya mau dituliskan oleh kitab Musa, 5 Musa ini secara khusus di Bitu tolu belopat mata Jahanakin. Coba kita lihat, dikatakan 120 tahun baru dia selesai, dalam arti dia wafat, dia meninggal. Tapi yang 120 tahun itu kalau disurvei amalina, satu hari pun tidak pernah luput dari pandangan, terhilang dari tatapan Tuhan. Tapi perjalanan di perkeluhan di Simusawana yang menarik ini perlu menjadi catatan memori dalam hidup kita. Nanti kita bisa berbandingkan apakah itu terjadi bagi kita atau tidak. Kita lihat ada 3 babak dalam hidupnya. Akhirnya genap nanti 120 tahun. 40 tahun Musa hidup dalam istana Firaun untuk menghadapi dan belajar tentang bagaimana manusia berkuasa atas dunia dan tanah yang dia miliki. Bahkan di Sibana masih aja pemuka-pemuka, orang-orang terpandang, orang-orang yang tinggal di dalam kuasa kemahakuasaannya di istananya, semua raja-raja di dalam Firaun itu. 40 tahun amanginan dia dibesarkan Firaun, dia dibesarkan makan minum, dan masa kecil masa remajanya sampai berumur 40 tahun dia berada di Mesir dan tinggal di istana yang rajanya adalah Firaun, raja yang betul-betul kejam sadis. Tapi 40 tahun dia banyak menimba ilmu, dia belajar dengan orang Firaun, orang Mesir itu tentang kuasa manusia, tentang kekejaman manusia, tentang raja-raja dunia yang menguasai dunia ini. Dia melihat dibiring, ditaruh di pasir Jeribana dan sudi amanina 40 tahun di mana mangoli bana tinggal Musa di istana Firaun, di pagoda-goda anak Mesir di mana itu 40 tahun. Nah kita lihat 40 tahun berikut di mana dia setelah ini. Ketika sadar di mana bahwa Ibana adalah keturunan bangsa Israel, dipilih di Batado Ibana, dia datang dan tinggal di rumah Firaun, di istana Firaun,
Allah tu dirinya sendiri. Dui keluar mai batahun dia sadar. Dui keluar mai batahun dipilih di mana do. Lebih bagus dia hidup dalam Allah karena dia adalah manusia pilihan Allah. Dan 40 tahun kemudian dia dibimbing sebagai gembala yang miskin di Midian. Dari Parmahan Maibana ala juga keluar di mana siang Mesir, siang bagas ni Raja Firaun. Selesai masa kesenang-senangannya dan dia berangkat meninggalkan Mesir dan dia menjadi penggembala yang setia tetap kepada Allah. Walaupun dia miskin susah di Midian sebagai gembala. Allah di si Maibana menginang marsiajar tarimut memahami bagaimana kehidupan orang yang susah di Midian. Bohadul pargolo ialah Parmahan di sana fokus. Nah soalnya dia belajar selama 40 tahun. Berarti 40 tahun di Mesir, 40 tahun di Midian, berapa jumlah umurnya? 80 tahun. Marsiajar di mana namanya? Tarimu kok kena fokus. Dia merasakan penderitaan orang susah. Dia merasakan bagaimana orang-orang miskin pada saat itu dan orang-orang kecil di Midian. Bahkan dia sendiri bayangkan yang hidup di istana berkelebihan dan akhirnya menjadi gembala selama 40 tahun. Dia belajar tentang menjadi seorang gembala dan hidup tinggal bersama orang-orang susah, orang-orang miskin, orang-orang kecil di Midian. Nah berikut di sini. Setelah itu 40 tahun diberikan Allah waktu bagi dia lagi. Tambah umurnya 40 tahun lagi. Di dia Ibana 40 tahun dulu di Ibana di Midian ini Hima di lehut di Batahama Ibana memimpin gadis duluan di tengah-tengah di bangsa Israel. Ketika sejarah membuktikan 10 tulah akhirnya Firaun menyerah kepada Allah ketika anaknya yang sulung mati. Dan akhirnya Firaun menyerahkan bangsa Israel ke tangan Musa. Dan Musa memimpin perjalanan mulai menyeberangi laut itu. Dan akhirnya menuju tanah Kanaan 40 tahun oleh pemimpin puluhan yang menggonggong bangsa Israel. Asal dalam mulat nasida tutaro nan dilehot di bata nasida so nan diperjanji di bata tu opun nasida si Abraham si Jakob si Ishak jala orang do perdalan nasida nampe godang gelumbang godang ketentangan yang di bana. Bahkan Joshua dia pilih menjadi penyambung tongkat estafetnya tongkat Musa membuat bangsa satu tahun kadang nampe dan sah si Musa utama Kanaan ale sah do tukokna sah do hatana sah do sudira di pasita ibana maradopon si Joshua 40 tahun dia menjadi pemimpin perjalanan umat Tuhan. Genaplah 120 tahun amangina demi merujuk mangguna 120 tahun amangina perjalanan seorang manusia abdi Allah yang setia kepada Allah di Tuhan di mana gajah umur 120 tahun menikmati masa-masa kenikmatan 40 tahun menikmati 40 tahun masa-masa kesusahan dan menikmati masa-masa kemerdekaannya dan dipercayakan dia untuk memimpin perjalanan umat yang sangat besar bangsa Israel 120 tahun maradian beribadah. Ima perjalanan minggu dan serta porsia di Tuhan di Batak 40 tahun genap 120 tahun demi menuju mangguna lasian dari motorina mengejar sudir kesidulnya di Batak Tuhan. Kuliah di Tuhan berkat Tuhan yang terjadi bagi Musa itu bisa terjadi kepada kita walaupun berbeda masanya, waktunya, kejadiannya, peristiwanya,
Tetapi itu bisa terjadi kepada kita amang inang, saya kepada amang, kepada inang, dan kepada anak-anak dan cucu-cucu kita kelak nanti. Amalan di Papua untuk kita. Mahiti pengalaman rohani sembusa, mahiti harus diroham. Doh sudah di tahun ibana di padang corona. Kita juga betul-betul diberikan Tuhan kami perhalaan KBP Petojo. Kita dibimbing Tuhan di dalam gereja KBP Petojo. Taham nanti waktu yang mana? Makanya waktu masih pagi hari lasumia di kita aman inang wiksa dan berubah. Mari kita ajak semua handetolan dan sesama kita jemaat, mari kita ajak selagi ada waktu. Kalau masih bisa berjalan, kalau masih bisa kaki kita ini berjalan, kalau masih bisa mata kita ini menuntun perjalanan kita pakailah waktu kita untuk beribadah, dibimbing Tuhan melalui gereja. Ada kalanya juga kita dibimbing dalam pendidikan, bunga marsikola kita anak. Kita sudah mengencap pendidikan formal dan informal. Kita sudah diberikan Tuhan potensi karya. Semua talenta itu juga adalah kehidupan pembimbingan dari Tuhan Allah kita. Taham oleh Tukondoi, lam lirik, lam bistar kita itu kan lam lirik, lam berhikmat kita, lam lirik, lam jago kita, lam lirik, lam murah kita, lam lirik, lam bui kita, jonjong. Kita menjadi percaya diri, manusia tangguh, kuat, dan dihormati orang, dan dipandang orang, disegani oleh orang. Kita memiliki bimbingan pendidikan nani lewat di badan kita. Tahap menatengok doi sendiri. Begitu juga kita dibimbing Tuhan melalui pekerjaan di lewat Tuhan di kita, ulang pekerjaan dengan profesi kita masing-masing, seperti anak sintuang sebagai polisi, pengayom masyarakat. Inilah profesi yang diberikan Tuhan kepada anak sintual kita. Kepada saya sebagai pendeta diberikan Tuhan profesi ini, dan kepada